ini tetap di channel Mormoniko ya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang belum teman-teman. Dan di kesempatan kali ini saya bertemu dengan Om Datar Media dan keluarga Bimocil Channel ya. Oke, langsung saja kita ke sana. Begitulah. Nah, sekarang kita tanya-tanya tentang mengapa tempat ini bisa menjadi titik pusat gempa Jogja 2006 kepada yang lebih tahu, yaitu Om Datar Media ya. Kita tanya-tanya karena beliau ahli ilmu bumi. Oke, langsung saja. Ya, jumpa lagi. Selamat sore teman-teman semuanya di channel Mormoniko. Ya, saat ini saya berada di epicentrum atau titik pusat gempa Jogja 2006. Dan saat ini saya bersama channel dari Datar Media dan channel keluarga Bimocil dengan Weljosnya. Asik, Weljos. Nah, sore-sore ini kita ngobrol, bertemu di sini untuk pertama kali dan membahas tentang channel dan sekitar sini, tentang pusat gempa atau epicentrum ini ya, Om Datar Media. Dan yang pertama saya mau tanyakan adalah mengapa di titik di Desa Potrobayan, Sri Hardono Pundong, Bantul, Yogyakarta ini dijadikan sebagai titik pusat gempa atau epicentrum gempa 2006 Yogyakarta. Ya, Om. Jadi kita luruskan ya, untuk epicentrum ini tidak bisa dipesan atau dijadikan ya. Karena apa? Karena epicentrum itu tempat terdeteksinya pusat gempa itu akan diketahui setelah gempa itu terjadi atau berjalan. Dan sumber utama dari gempa itu karena posisi di Pundong ini kan di sekitar selatan Pulau Jawa. Sementara di selatan Pulau Jawa ini itu terdapat zona memanjang tumbukan lempeng Eurasia, Eurasia dan Australia ya. Nah, itu akibat tumbukan lempeng-lempeng tersebut itu menghasilkan sesuatu tenaga atau menyebabkan gaya yang besar, sehingga gaya yang besar itu merembet atau tersalurkan melalui agen di daratan. Itu tentunya adalah sebuah struktur dari bumi, struktur dari batuan, struktur geologi. Nah, sementara di Pundong ini sangat dekat dengan struktur besar yang dinamakan sesar opak. Nah, sesar opak ini sebelumnya sudah diidentifikasikan, cuman menjadi fenomenal karena terjadinya gempa besar 2006 dan 2010 susulannya. Nah, jadi untuk istilah sesar ini adalah pergeseran batuan. Jadi kalau batu itu belum mengalami pergeseran, itu namanya kekar. Jadi kekar itu ibaratnya memang dia sudah patah tapi belum bergerak. Nah, kalau sudah bergerak ini baru dinamakan sesar opak. Nah, sesar opak ini memanjang berarah timur laut dari Parangtritis, memanjang hingga sampai ke Prambanan. Kalau kita lacak di Google Map itu jauh sekali, Om. Jaraknya 35 hingga 38 km. Dan di sana pun juga dampaknya luas, besar sekali. Karena menurut penelitian yang terakhir, penyebab terjadinya kerusakan di daerah Prambanan itu selain dari agen sesar opak ini juga ada satu agen lagi sebagai tempat mengalir atau tempat lewatnya gaya, yaitu dengan struktur dengkeng yang relatif berarah timur barat. Jadi kalau Om Mur dan Om Danang ini melihat Google Map, kalau kita zoom out itu akan terlihat bentuk-bentuk perbukitan yang khas. Artinya yang di sebelah barat memanjang dari Parangtritis hingga Prambanan ini relatif timur laut, kemudian bengkok ke arah timur barat yang memanjang sampai ke Wonogiri. Nah, itu yang memanjang sampai ke Wonogiri itu dikontrol oleh struktur dengkeng. Kemudian yang dari Prambanan lurus ke arah barat daya sampai di Parangtritis ini dikontrol oleh struktur sesar opak tersebut. Jadi dampaknya kenapa luar biasa parah di daerah dataran dibandingkan dengan di daerah perbukitan di timur Sungai Opak ini. Nah, ini karena adanya perbedaan
daya getar dari batuan tersebut atau tingkat elastisitas batuan tersebut. Untuk yang di dataran ini adalah sedimentasi batuan muda yang berasal dari sedimentasi Gunung Merapi. Sementara untuk yang di daerah timur ini batuan tersier, batuan yang lebih tua dengan kekompakan atau kekerasan yang lebih solid. Nah, sehingga efeknya juga untuk daya tahan terhadap getaran gempa ini lebih tahan yang batuan yang sudah tua daripada endapan muda yang masih elastis. Oh iya. Nah itu teman-teman penjelasan dari Bapak siapa? Dari Muhtar. Dari Muhtar, singkatannya Datar. Dari channel Datar Media ya. Nah yang saya mau tanyakan yang terakhir itu mengingat bahaya gempa tahun 2006 dan di daerah sini tuh kadang masih sering terjadi ya, beberapa kali bulan terakhir itu ada gempa, bahkan kalau nggak salah 3 hari yang lalu Nah, apakah bahaya gempa tahun 2006 itu akan terulang di tahun-tahun yang akan datang gitu, Om Datar Media yang lebih kalau kita ngikuti perkembangan kejadiannya ya, tahun 2006 itu gempa besar, kemudian diikuti susulan gempa yang lumayan besar juga di tahun 2010. Itu menurut beberapa ahli kegempaan bahwa energi ataupun tenaga yang dikeluarkan pada gempa 2006 itu belum sepenuhnya, sehingga terjadi susulan pelepasan gaya berikutnya dan terjadi di tahun 2010. Nah, dengan adanya 2 kali gempa besar 2006 dan 2010 ini, kemungkinan gaya atau energi yang tersimpan itu sudah boleh dikatakan yang besar itu sudah tersalurkan atau sudah terlepaskan, sehingga untuk gempa-gempa yang terjadi walaupun nggak intensif tapi terasa gitu, saya pikir itu sesuatu yang wajar, yang lumrah, karena pergerakan atau pertumbukan dari lempeng samudra dan lempeng benua ini terjadi terus menerus. Yang diprediksikan itu kan dalam 1 tahun itu kan ada pergerakan atau pergeseran sepanjang berapa itu 10 hingga 12 cm kalau nggak keliru saya. Kalau keliru tolong dikoreksi. Jadi untuk kedepannya ya mudah-mudahan tidak terjadi ya teman-teman, seperti 2 kali gempa besar yang silam. Oke, itu tadi penjelasan mengenai epicentrum gempa tahun 2006 dan kemungkinan bahaya gempa di masa yang akan datang, dan semoga tidak akan terjadi lagi ya gempa yang seperti tahun 2006 ini. Dan mungkin cukup sekian saja. Ada yang mau tambahan Mas dari keluarga Bimocil Channel? Nah ini kok saya bisa ada di sini? Wah ini kenapa ini? Ini. Dan dari tadi diem aja ya wes, nggak apa-apa. Karena tadi saya pas syuting daerah pantai selatan, pokoknya Jogja bagian selatan itu teman-teman. Wah saya pulangnya ini lewat Pundong, ini daerah Pundong ya teman-teman, lewat Pundong. Wah saya dari kejauhan kok lihat kayak familiar sekali nih, ada 2 orang yang sering saya tonton di YouTube ini. Wah terus saya langsung deketi aja ya teman-teman, langsung tak deketi. Wah ternyata ada Om dari Muhtar sama Mas Mur meniko, ada senior saya di YouTube. Doakan sebentar lagi monetis ini. Ini Om Mur meniko. Mas Mur meniko ini udah 900 ya Om. 980. Jangan lupa nanti kalau udah itu ngopi lagi. Iya siap. Jangan lupa ya teman-teman subscribe channelnya keluarga Bimocil dan channel Datar Media teman-teman. Nah sekian dulu ulasan saya di titik gempa di sini, dan nantikan video saya selanjutnya lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa